Generasi Z yang lahir antara 1997 dan 2012 kini mulai memasuki dunia kerja dan kehidupan dewasa. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, mereka dihadapkan pada tantangan baru dalam mengelola keuangan pribadi. Tidak hanya soal bagaimana menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin agar bisa meraih kebebasan finansial di masa depan. Mengingat pentingnya literasi keuangan, kali ini kita akan membahas 20 metode keuangan wajib yang seharusnya diterapkan oleh setiap orang dari generasi Z untuk menciptakan dasar yang kuat dalam meraih kestabilan dan kesuksesan finansial. Keuangan pribadi yang sehat tidak hanya berfokus pada penghasilan, tetapi juga tentang pengelolaan pengeluaran, investasi, dan perencanaan jangka panjang. Banyak anak muda saat ini yang terjebak dalam kebiasaan konsumtif, namun dengan menerapkan metode-metode yang tepat, mereka dapat mencapai tujuan finansial lebih cepat. Di video ini kita akan mengungkap berbagai langkah yang bisa dilakukan mulai dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks untuk membantu generasi Z membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Sebelum kita masuk ke dalam setiap metode keuangan, penting untuk memahami bahwa setiap keputusan finansial harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu, video ini akan membantu kalian untuk memahami setiap langkah yang perlu diambil secara rinci, mulai dari pengelolaan hutang hingga perencanaan pensiun. Simak terus hingga akhir untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan masa depan finansial yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke metode keuangan wajib untuk generasi Z yang pertama, yaitu adalah membangun anggaran yang realistis. Memiliki anggaran adalah langkah pertama yang krusial dalam mengelola keuangan pribadi. Bagi generasi Z yang seringkali tergoda untuk belanja impulsif, memiliki anggaran yang terstruktur sangatlah penting. Anggaran ini membantu untuk memantau pengeluaran harian dan memastikan bahwa kita tidak menghabiskan lebih dari yang kita hasilkan. Anggaran yang baik seharusnya mencakup kategori seperti kebutuhan dasar, tabungan, hiburan, dan pengeluaran lainnya yang bersifat fleksibel. Untuk membuat anggaran yang efektif, kita perlu memulai dengan mencatat semua sumber pendapatan yang ada, baik dari gaji, bisnis sampingan, atau investasi. Kemudian baru daftar semua pengeluaran rutin, seperti biaya sewa rumah, makanan, transportasi, dan asuransi. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk tabungan dan dana darurat. Metode yang sering digunakan untuk anggaran adalah 50-30-20, di mana 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan adanya anggaran, kita juga bisa lebih mudah mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi pemborosan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Ingat, anggaran bukanlah sesuatu yang kaku, ia bisa disesuaikan sesuai dengan perubahan penghasilan dan gaya hidup. Namun yang terpenting adalah konsistensi dalam pelaksanaannya. Selain itu, aplikasi pengelola keuangan seperti Mint atau YNAB dapat membantu generasi Z dalam membuat dan memantau anggaran secara real-time. Penggunaan teknologi ini akan membuat pengelolaan keuangan lebih efisien dan transparan, sehingga kita bisa lebih mudah mencapai tujuan finansial. Namun, anggaran yang baik juga harus realistis. Jika anggaran terlalu ketat dan tidak memberikan ruang untuk pengeluaran yang menyenangkan, Anda mungkin akan kesulitan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Kemudian, metode keuangan wajib untuk generasi Z yang kedua adalah menghindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi yang digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak mendesak bisa menjadi jebakan finansial yang sangat merugikan. Generasi Z seringkali terjebak dalam keinginan untuk memiliki barang-barang terbaru atau gaya hidup tertentu yang ditawarkan oleh media sosial. Namun, penting untuk memahami bahwa hutang konsumtif hanya akan memperburuk kondisi keuangan jangka panjang. Salah satu cara untuk menghindari hutang konsumtif adalah dengan membayar penuh tagihan kartu kredit setiap bulan.
Jika Anda memiliki hutang kartu kredit, prioritaskan untuk melunasinya sesegera mungkin, karena bunga yang dikenakan bisa sangat tinggi. Hutang berbunga tinggi ini dapat menghalangi kemampuan Anda untuk menabung dan berinvestasi di masa depan. Menghindari pembelian barang yang tidak perlu adalah langkah penting lainnya. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang-barang baru hanya karena mereka tersedia atau karena pengaruh sosial. Sebagai gantinya, buatlah keputusan pembelian yang bijak dengan selalu bertanya pada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Selain itu, cobalah untuk berinvestasi dalam pengalaman, bukan barang. Mengikuti kursus, perjalanan, atau kegiatan yang memperkaya hidup Anda dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada hanya membeli barang-barang materi. Hal ini akan membantu Anda untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga. Dengan menghindari hutang konsumtif, Anda tidak hanya melindungi keuangan Anda saat ini, tetapi juga membangun kebiasaan finansial yang baik untuk masa depan. Ini adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial yang lebih besar. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z atau Gen Z yang ketiga adalah membangun dana darurat. Dana darurat adalah salah satu metode yang paling penting dalam perencanaan keuangan, terutama bagi generasi Z yang mungkin baru memulai perjalanan karir. Dana darurat berfungsi sebagai penyangga untuk menghadapi keadaan tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau keadaan darurat medis. Idealnya, dana darurat harus mencakup 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Dengan memiliki dana darurat, Anda tidak akan tergoda untuk mengambil pinjaman atau mengandalkan kartu kredit ketika menghadapi masalah keuangan yang mendesak. Ini memberikan rasa aman dan mengurangi stres yang sering terjadi saat menghadapi situasi darurat. Untuk mulai membangun dana darurat, mulailah dengan menetapkan tujuan tabungan jangka pendek. Sisihkan sebagian penghasilan setiap bulan dan tempatkan dana tersebut di rekening yang terpisah dari rekening harian Anda. Menggunakan rekening tabungan yang memiliki bunga tinggi dapat membantu Anda mengumpulkan dana darurat dengan lebih cepat. Jika memungkinkan, pastikan dana darurat Anda mudah diakses, tetapi tetap terpisah dari pengeluaran sehari-hari. Hindari menggunakan dana darurat untuk pembelian yang tidak mendesak, karena fungsinya adalah untuk menangani situasi darurat yang tidak dapat diprediksi. Membangun dana darurat adalah langkah awal yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas keuangan. Hal ini memberi Anda rasa kontrol atas keuangan dan membantu Anda menghindari masalah finansial yang bisa timbul tanpa persiapan. Kemudian metode keuangan wajib untuk Gen Z yang keempat adalah menginvestasikan uang sejak dini. Salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki Gen Z adalah waktu. Dengan memulai investasi sejak dini, Anda dapat memanfaatkan kekuatan bunga majemuk, yaitu kemampuan uang untuk tumbuh seiring waktu. Meskipun pasar saham bisa tampak menakutkan bagi pemula, penting untuk memahami bahwa investasi adalah cara yang efektif untuk menciptakan kekayaan jangka panjang. Investasi bisa dimulai dengan instrumen yang lebih sederhana dan berisiko rendah, seperti reksadana atau saham blue chip. Reksadana adalah pilihan yang baik untuk pemula karena memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi, sehingga risiko dapat lebih terkontrol. Jika Anda lebih berani, saham individu atau ETF yang dikenal juga sebagai Exchange Traded Fund bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu, memulai investasi dengan jumlah yang kecil sekalipun dapat memberikan hasil yang signifikan jika dilakukan secara konsisten. Banyak platform investasi yang memungkinkan Anda untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil, bahkan mulai dari Rp100.000 per bulan. Ini membuktikan bahwa usia muda tidak menghalangi Anda untuk mulai menumbuhkan aset. Penting untuk memiliki strategi investasi yang jelas. Tentukan tujuan investasi Anda, apakah untuk membeli rumah, pendidikan, atau pensiun. Sesuaikan pilihan investasi dengan horizon waktu dan tingkat risiko yang Anda bisa tanggung.
Selain itu, jangan lupa untuk selalu memantau dan mengevaluasi portofolio Anda setiap beberapa bulan sekali untuk memastikan bahwa itu masih sesuai dengan tujuan keuangan. Dengan berinvestasi sejak dini, generasi Z dapat memanfaatkan waktu yang mereka miliki untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar di masa depan. Investasi adalah alat yang sangat penting dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin besar manfaat yang dapat Anda peroleh di masa depan. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang kelima adalah mengelola pengeluaran dengan bijak. Mengelola pengeluaran adalah kunci utama dalam menciptakan kestabilan finansial. Dan ini sangat relevan bagi generasi Z yang seringkali terpengaruh oleh tren konsumtif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memahami di mana uang Anda mengalir dan memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar penting. Pengeluaran yang bijak berarti menghindari pemborosan dan memastikan bahwa uang yang dikeluarkan sebanding dengan nilai yang diterima. Langkah pertama untuk mengelola pengeluaran adalah dengan melakukan analisis pengeluaran secara berkala. Catat semua pengeluaran harian, baik itu untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi, maupun pengeluaran sekunder seperti hiburan dan belanja online. Setelah itu, identifikasi area yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Misalnya, apakah Anda benar-benar membutuhkan langganan majalah atau streaming yang jarang digunakan? Selain itu, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah barang atau layanan yang vital untuk hidup sehari-hari. Sedangkan keinginan seringkali bersifat konsumtif dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Dengan membatasi pengeluaran pada kebutuhan dasar dan mengurangi pengeluaran untuk keinginan, Anda bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan dan investasi. Salah satu teknik yang bisa diterapkan untuk mengelola pengeluaran adalah metode pembayaran tunai. Menggunakan uang tunai untuk berbagai pembelian bisa mengurangi kecenderungan untuk berbelanja impulsif karena Anda hanya akan menghabiskan jumlah yang sudah Anda siapkan. Selain itu, banyak aplikasi yang memungkinkan Anda untuk memantau pengeluaran secara real-time dan memberikan peringatan ketika Anda telah mendekati batas anggaran. Mengelola pengeluaran dengan bijak tidak berarti mengorbankan gaya hidup sepenuhnya. Namun ini adalah tentang keseimbangan yang sehat antara pengeluaran yang diperlukan dan menabung untuk masa depan. Dengan mengatur pengeluaran secara hati-hati, generasi Z bisa lebih mudah meraih kebebasan finansial dalam jangka panjang. Kemudian metode keuangan wajib untuk Gen Z yang keenam adalah memanfaatkan teknologi untuk keuangan pribadi. Di era digital ini, teknologi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi. Generasi Z yang merupakan digital native memiliki keuntungan besar dalam memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform online untuk membantu mereka dalam merencanakan dan mengelola uang mereka dengan lebih efisien. Ada berbagai aplikasi pengelola keuangan yang memungkinkan pengguna untuk membuat anggaran, melacak pengeluaran, dan memantau investasi mereka. Aplikasi seperti Mint atau bahkan aplikasi perbankan yang memiliki fitur analisis pengeluaran dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan mudah. Aplikasi ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang aliran uang Anda dan memberikan saran untuk meningkatkan kebiasaan keuangan Anda. Selain aplikasi pengelolaan keuangan, teknologi juga memudahkan untuk berinvestasi. Ada banyak platform investasi online yang memungkinkan generasi Z untuk berinvestasi dalam saham, reksadana, atau aset kripto tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Dengan hanya menggunakan ponsel, Anda bisa membeli saham atau memantau kinerja investasi Anda dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Bahkan dalam hal tabungan, teknologi dapat membantu Anda menabung secara otomatis. Beberapa aplikasi memungkinkan Anda untuk mengatur pengalihan dana otomatis setiap kali Anda menerima penghasilan. Dengan cara ini, Anda bisa disiplin menabung tanpa harus terlalu berpikir keras setiap bulan. Teknologi ini mempermudah proses menabung dan berinvestasi untuk masa depan.
Memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangan pribadi dapat membantu Anda menjadi lebih disiplin dan terorganisir dalam mengatur keuangan. Dengan berbagai alat dan platform yang ada, generasi Z bisa lebih siap menghadapi tantangan finansial yang ada dan meraih tujuan keuangan mereka lebih cepat. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z atau Gen Z yang ketujuh adalah pentingnya diversifikasi dalam portofolio investasi. Diversifikasi adalah salah satu prinsip dasar dalam investasi yang perlu dipahami oleh generasi Z. Ide dasarnya adalah menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset untuk mengurangi resiko. Dengan tidak menaruh semua uang di satu tempat, Anda melindungi diri dari kemungkinan kerugian besar jika satu jenis investasi gagal. Diversifikasi dapat mencakup berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, real estate, hingga aset digital seperti cryptocurrency. Generasi Z seringkali lebih tertarik pada investasi yang lebih baru dan inovatif, seperti cryptocurrency atau saham perusahaan teknologi. Meskipun ini bisa sangat menguntungkan, volatilitas tinggi yang ada di pasar tersebut juga membawa risiko besar. Oleh karena itu, menggabungkan berbagai jenis investasi dalam portofolio Anda, misalnya dengan membeli saham blue chip yang stabil dan investasi di obligasi, akan membantu menyeimbangkan risiko dan potensi imbal hasil. Penting juga untuk memahami bahwa diversifikasi tidak hanya berlaku pada jenis investasi, tetapi juga pada sektor industri yang berbeda. Misalnya, Anda bisa berinvestasi di sektor teknologi, kesehatan, energi terbarukan, dan konsumsi barang sehari-hari. Dengan cara ini, meskipun satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya mungkin akan tetap memberikan keuntungan. Ini adalah strategi yang cerdas untuk memastikan bahwa portofolio investasi Anda tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Salah satu cara terbaik untuk melakukan diversifikasi adalah dengan berinvestasi melalui reksadana atau ETF, yang disebut juga sebagai Exchange Traded Fund, yang memungkinkan Anda untuk memiliki akses ke berbagai aset hanya dengan satu investasi. Reksadana dan ETF menawarkan keuntungan berupa diversifikasi otomatis, yang memungkinkan Anda untuk memiliki exposure ke berbagai saham dan obligasi tanpa harus mengelola masing-masing investasi secara langsung. Ini sangat menguntungkan bagi generasi Z yang baru memulai. Diversifikasi bukan hanya tentang membagi uang ke banyak tempat, tetapi juga tentang penyesuaian dengan profil risiko Anda. Jika Anda lebih muda dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang sebelum membutuhkan uang tersebut, Anda bisa mengambil lebih banyak resiko dengan berinvestasi pada saham atau sektor yang lebih volatil. Namun jika Anda lebih dekat dengan usia pensiun, Anda harus mempertimbangkan untuk lebih banyak berinvestasi pada aset yang lebih stabil dan aman. Dengan melakukan diversifikasi sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko, Anda dapat mengoptimalkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengurangi potensi kerugian. Kemudian, metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-8 adalah memahami hutang dan kredit. Hutang dan kredit adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan finansial, tetapi penting untuk memahami cara mengelola keduanya dengan bijak. Generasi Z yang seringkali baru mulai bekerja atau memulai kehidupan dewasa harus memahami perbedaan antara hutang yang produktif dan hutang yang konsumtif. Hutang yang produktif adalah hutang yang digunakan untuk hal-hal yang dapat menghasilkan pengembalian lebih tinggi, seperti pendidikan atau investasi. Sementara hutang konsumtif cenderung digunakan untuk kebutuhan yang tidak meningkatkan kekayaan. Salah satu aspek penting dalam mengelola hutang adalah memahami tingkat bunga dan syarat pembayaran. Misalnya, kartu kredit seringkali memiliki bunga yang sangat tinggi yang bisa membuat hutang Anda semakin besar jika tidak segera dilunasi. Oleh karena itu, jika Anda memiliki hutang konsumtif, usahakan untuk melunasinya secepat mungkin untuk menghindari bunga yang semakin menggunung. Di lain sisi, hutang produktif seperti pinjaman pendidikan atau hipotek rumah bisa menjadi alat yang baik untuk membangun kekayaan. Penting untuk memahami bagaimana hutang ini akan berdampak pada keuangan jangka panjang Anda. Misalnya, jika Anda mengambil pinjaman untuk pendidikan dan memperoleh gelar yang meningkatkan potensi penghasilan Anda,
maka hutang tersebut dapat dianggap sebagai investasi yang berharga. Namun, meskipun hutang produktif bisa membantu meningkatkan kekayaan, penting untuk tidak terlalu bergantung pada hutang dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak hutang dapat membebani arus kas Anda dan membuat Anda kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan. Oleh karena itu, gunakan hutang dengan bijak dan hindari penumpukan hutang yang tidak produktif. Dengan memahami bagaimana cara mengelola hutang dan kredit dengan bijaksana, generasi Z dapat menghindari jebakan hutang konsumtif yang tidak perlu dan fokus pada strategi keuangan yang lebih sehat. Edukasi diri mengenai penggunaan kredit yang tepat akan memberi keuntungan besar dalam jangka panjang, membantu Anda mencapai kemandirian finansial lebih cepat. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-9 adalah membangun jaringan keuangan yang kuat. Membangun jaringan keuangan yang kuat adalah langkah penting untuk meraih kesuksesan finansial, terutama bagi generasi Z yang seringkali baru memasuki dunia profesional. Jaringan ini tidak hanya mencakup teman dan keluarga, tetapi juga mentor, kolega, dan bahkan para profesional di bidang keuangan. Mempunyai akses ke orang-orang yang berpengalaman dapat memberikan wawasan dan peluang yang tidak bisa diperoleh dari sumber lain. Salah satu cara untuk membangun jaringan keuangan adalah dengan mencari mentor atau konsultan keuangan yang dapat memberikan bimbingan. Mentor yang berpengalaman dapat membantu Anda membuat keputusan yang bijaksana terkait investasi, perencanaan pensiun, atau strategi pengelolaan hutang. Selain itu, mereka juga dapat memperkenalkan Anda kepada kontak yang relevan dalam dunia finansial. Selain mentor, bergabung dengan komunitas keuangan atau menghadiri seminar dan konferensi tentang keuangan juga merupakan cara yang baik untuk memperluas jaringan Anda. Di sana Anda dapat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama, serta berbagi pengetahuan tentang topik-topik penting seperti investasi, tabungan, dan pengelolaan hutang. Jaringan yang baik juga dapat membuka peluang untuk kolaborasi dalam investasi atau usaha bersama. Jika Anda memiliki teman atau kolega yang juga tertarik dengan dunia investasi atau bisnis, membangun usaha bersama bisa menjadi langkah yang cerdas. Tentu saja sebelum berkolaborasi, pastikan untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan, tanggung jawab, dan pembagian keuntungan. Dengan jaringan keuangan yang kuat, generasi Z dapat memanfaatkan berbagai peluang yang mungkin tidak terjangkau jika berdiri sendiri. Berinvestasi dalam hubungan yang sehat dan produktif dapat membawa manfaat yang signifikan bagi keuangan pribadi Anda dalam jangka panjang. Jangan ragu untuk mencari dan membangun koneksi yang akan memberi Anda keuntungan finansial dan pengetahuan yang berharga. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-10 adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Sebagai generasi yang dibesarkan dengan teknologi dan informasi yang melimpah, generasi Z sering kali tergoda untuk membeli barang atau layanan yang tidak benar-benar dibutuhkan. Tantangan utama dalam mengelola keuangan adalah menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan. Salah satu kunci untuk mencapai keseimbangan ini adalah dengan memiliki kontrol diri yang baik dalam mengelola pengeluaran. Mulailah dengan membuat daftar kebutuhan dan keinginan Anda. Kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Sedangkan keinginan adalah barang atau layanan yang tidak diperlukan, namun bisa memberikan kenikmatan atau status sosial. Prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan terlebih dahulu, kemudian tentukan anggaran untuk keinginan. Meskipun keinginan bisa memberikan kepuasan jangka pendek, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran untuk hal-hal tersebut tidak mengganggu stabilitas finansial jangka panjang. Cobalah untuk menunda kepuasan dan hindari pembelian impulsif dengan menetapkan anggaran bulanan yang ketat. Misalnya, jika Anda ingin membeli gadget baru, pertimbangkan untuk menabung terlebih dahulu dan membeli setelah memiliki cukup dana. Salah satu cara yang efektif untuk menghindari pengeluaran berlebihan pada keinginan adalah dengan mengikuti prinsip minimalisme. Minimalisme bukan berarti tidak membeli apa-apa, tetapi lebih pada memilih barang yang benar-benar berguna dan memberikan nilai lebih dalam hidup Anda.
Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat menghemat uang, tetapi juga menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, Anda akan memiliki kontrol lebih besar atas keuangan pribadi Anda. Hal ini akan membantu generasi Z untuk membangun pondasi keuangan yang lebih kuat dan menjaga kestabilan finansial di masa depan. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-11 adalah membangun kebiasaan menabung sejak dini. Menabung sejak dini adalah kebiasaan keuangan yang penting untuk membangun masa depan yang stabil. Bagi generasi Z, memiliki kebiasaan menabung yang kuat akan membantu Anda menciptakan pondasi yang kokoh untuk tujuan finansial jangka panjang. Mulai menabung sejak muda memberikan banyak keuntungan, termasuk adanya waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan dana, serta kemampuan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari bunga majemuk. Salah satu cara untuk mulai menabung adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Tentukan jumlah yang ingin Anda tabung dan buat rencana untuk mencapainya. Apakah itu untuk dana darurat, membeli rumah pertama, atau perjalanan impian? Dengan menetapkan tujuan yang terukur, Anda akan lebih termotivasi untuk terus menabung. Generasi Z dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah proses ini, seperti aplikasi perencanaan keuangan atau otomatisasi setoran tabungan, sehingga menabung menjadi kebiasaan yang mudah dipertahankan. Penting juga untuk membangun anggaran yang realistis agar Anda bisa menabung secara konsisten. Mulailah dengan mencatat pengeluaran bulanan, dan tentukan berapa persen dari pendapatan yang bisa dialokasikan untuk ditabung. Meskipun awalnya terasa sulit, seiring berjalannya waktu Anda akan merasa semakin mudah untuk menyisihkan uang dan kebiasaan menabung ini akan menjadi bagian dari rutinitas hidup Anda. Selain menabung untuk tujuan jangka pendek, generasi Z juga harus mempertimbangkan untuk menabung untuk masa depan yang lebih jauh, seperti pensiun. Meskipun pensiun mungkin masih jauh di depan mata, semakin awal Anda mulai menabung untuk dana pensiun, semakin besar potensi hasil yang bisa Anda dapatkan berkat bunga majemuk. Menggunakan akun pensiun atau reksadana pensiun yang tersedia bisa menjadi cara yang cerdas untuk menyiapkan masa depan keuangan Anda dengan aman. Selain menabung untuk kebutuhan mendesak atau tujuan tertentu, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan menabung sebagai cadangan darurat. Dana darurat akan memberikan ketenangan pikiran saat menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kerusakan yang membutuhkan biaya. Dengan memiliki cadangan yang cukup, Anda dapat menghindari hutang yang tidak perlu dan tetap menjaga stabilitas keuangan bahkan di saat-saat sulit. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-12 adalah mengatur keuangan untuk kebutuhan jangka panjang. Bagi generasi Z, merencanakan keuangan untuk jangka panjang mungkin bukanlah hal yang paling menarik atau mendesak. Tetapi ini adalah langkah penting untuk memastikan kesejahteraan finansial di masa depan. Merencanakan keuangan jangka panjang tidak hanya melibatkan investasi, tetapi juga mencakup pensiun, tabungan untuk pendidikan, dan perlindungan terhadap resiko finansial. Semua ini perlu dipertimbangkan sejak dini untuk menghindari masalah keuangan yang lebih besar di masa depan. Salah satu cara untuk merencanakan keuangan jangka panjang adalah dengan menyusun anggaran yang tidak hanya terfokus pada pengeluaran saat ini, tetapi juga pada investasi dan tabungan untuk masa depan. Anda bisa mulai dengan menetapkan tujuan keuangan jangka panjang yang jelas, seperti memiliki rumah, membayar pendidikan, atau merencanakan pensiun. Setelah itu, buat rencana tabungan dan investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Investasi jangka panjang adalah salah satu kunci untuk mencapai keamanan finansial di masa depan. Mulailah dengan memilih instrumen investasi yang cocok untuk jangka panjang, seperti saham, obligasi, atau reksadana. Karena investasi jangka panjang memiliki waktu yang lebih panjang untuk tumbuh. Anda bisa memanfaatkan keuntungan dari bunga majemuk dan potensi kenaikan nilai aset seiring waktu. Selain itu, jangan lupa pentingnya merencanakan dana pensiun meskipun Anda masih muda. Banyak orang cenderung mengabaikan dana pensiun karena masih merasa muda dan jauh dari usia pensiun.
Tetapi semakin cepat Anda mulai menabung untuk pensiun, semakin besar jumlah yang dapat Anda kumpulkan. Manfaatkan program pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan tempat Anda bekerja atau buku rekening pensiun pribadi seperti DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Dengan merencanakan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang sejak dini, generasi Z dapat memastikan masa depan yang lebih aman dan stabil secara finansial. Walaupun perencanaan ini memerlukan waktu dan disiplin, keuntungan jangka panjangnya sangatlah besar. Jangan menunggu terlalu lama untuk mulai menabung dan berinvestasi, karena semakin awal Anda memulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-13 adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan keuangan Anda adalah dengan memotong pengeluaran yang tidak perlu. Generasi Z seringkali terjebak dalam kebiasaan pengeluaran yang tidak terkontrol, seperti makan di luar terlalu sering, membeli barang yang tidak diperlukan, atau berlangganan layanan yang jarang digunakan. Menghindari kebiasaan ini dan membuat perubahan kecil bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Langkah pertama adalah dengan melacak pengeluaran harian Anda. Gunakan aplikasi pengelola keuangan atau catatan manual untuk mencatat setiap pengeluaran yang Anda lakukan. Setelah beberapa minggu, tinjau kembali dan identifikasi area di mana Anda bisa mengurangi pengeluaran. Misalnya, apakah Anda benar-benar membutuhkan langganan layanan streaming tambahan? Atau apakah Anda bisa mengurangi kebiasaan makan di luar dan memasak di rumah? Meskipun pengeluaran kecil tampak tidak signifikan, jika dilakukan berulang-ulang, mereka dapat mengakumulasi jumlah yang cukup besar. Menjadi lebih sadar akan pengeluaran ini dapat membantu Anda mengalihkan uang tersebut untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti menabung atau berinvestasi. Sebagai contoh, jika Anda memotong pengeluaran untuk kopi harian di kedai, uang tersebut bisa digunakan untuk menambah dana darurat atau membeli saham. Selain itu, penting untuk selalu memprioritaskan pengeluaran yang lebih penting daripada keinginan sesaat. Misalnya, membeli gadget terbaru mungkin menggoda, tetapi apakah itu lebih penting daripada menabung untuk tujuan jangka panjang Anda? Pertimbangkan apakah pembelian tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang atau hanya kepuasan sesaat. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, Anda bisa menciptakan ruang untuk lebih banyak menabung dan berinvestasi. Perubahan kecil dalam kebiasaan pengeluaran dapat memiliki dampak besar pada keuangan Anda. Ini adalah langkah penting bagi generasi Z yang ingin menciptakan kebebasan finansial dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-14 adalah menggunakan pendapatan pasif untuk memperkuat keuangan. Pendapatan pasif adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat stabilitas keuangan bagi generasi Z. Pendapatan pasif memungkinkan Anda menghasilkan uang tanpa harus bekerja aktif secara terus-menerus. Beberapa contoh sumber pendapatan pasif termasuk investasi saham yang membayar dividen, properti yang menghasilkan uang sewa, atau produk digital yang dijual secara online. Dengan memiliki sumber pendapatan pasif, Anda bisa menciptakan aliran pendapatan tambahan yang membantu mencapai tujuan keuangan lebih cepat. Salah satu cara populer untuk membangun pendapatan pasif adalah dengan berinvestasi di reksadana atau saham yang memberikan dividen secara berkala. Saham dividen memungkinkan Anda mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai saham sekaligus menerima pembayaran rutin dari perusahaan. Hal ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan uang sambil tetap berfokus pada pekerjaan utama Anda. Pilihan lain termasuk obligasi pemerintah atau peer-to-peer lending yang menawarkan pengembalian stabil dengan risiko yang lebih terukur. Selain investasi, pendapatan pasif juga dapat dihasilkan dari aset digital seperti kursus online, buku elektronik, atau bahkan konten berlangganan di platform media sosial. Generasi Z yang cenderung lebih kreatif dan paham teknologi memiliki peluang besar untuk memanfaatkan platform digital untuk menciptakan produk yang dapat diakses secara luas. Dengan modal awal yang minimal,
Aset-aset ini bisa terus menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun tanpa membutuhkan banyak pengelolaan tambahan. Properti adalah opsi lain yang populer untuk pendapatan pasif. Dengan menyewakan rumah atau apartemen, Anda bisa mendapatkan pendapatan rutin setiap bulan. Meskipun memerlukan investasi awal yang besar, potensi keuntungan jangka panjang dari properti sangatlah signifikan. Untuk generasi Z yang mungkin belum memiliki modal besar, investasi properti dapat dimulai melalui platform crowdfunding properti yang memungkinkan Anda memiliki bagian kecil dari aset real estate. Mengelola pendapatan pasif membutuhkan perencanaan dan kesabaran. Penting untuk memilih sumber pendapatan pasif yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko Anda. Selain itu, pendapatan pasif bukan berarti bebas usaha sepenuhnya. Beberapa aset membutuhkan pemeliharaan atau pengelolaan untuk tetap produktif. Namun dengan strategi yang tepat, pendapatan pasif dapat menjadi pilar keuangan yang kuat, memberikan Anda kebebasan finansial lebih besar dan kesempatan untuk fokus pada hal-hal lain yang Anda nilai penting dalam hidup. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-15 adalah pentingnya pendidikan keuangan untuk generasi Z atau Gen Z. Pendidikan keuangan adalah fondasi penting yang harus dimiliki oleh generasi Z untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Di tengah kompleksitas dunia keuangan saat ini, pemahaman dasar tentang pengelolaan uang, investasi, hutang, dan tabungan menjadi semakin krusial. Sayangnya banyak institusi pendidikan formal belum mengajarkan keterampilan ini secara mendalam. Oleh karena itu, generasi Z perlu mengambil inisiatif untuk belajar tentang keuangan melalui buku, kursus online, atau sumber daya lainnya. Pendidikan keuangan memberikan generasi Z alat untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Misalnya, memahami konsep seperti suku bunga, inflasi, dan diversifikasi membantu Anda mengelola uang secara lebih strategis. Selain itu, pendidikan ini juga membuka wawasan tentang berbagai instrumen investasi, mulai dari saham hingga aset digital yang bisa menjadi sumber pendapatan jangka panjang. Dengan pengetahuan ini, Anda tidak hanya menghindari kesalahan keuangan, tetapi juga memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kekayaan. Salah satu area penting dalam pendidikan keuangan adalah pengelolaan hutang. Generasi Z yang sering menghadapi godaan untuk menggunakan kartu kredit atau layanan beli sekarang, bayar nanti, perlu pemahaman konsekuensi dari keputusan-keputusan ini. Dengan pendidikan keuangan yang baik, Anda dapat belajar bagaimana menggunakan hutang secara bijaksana dan menghindari jebakan yang dapat mengganggu stabilitas finansial Anda di masa depan. Teknologi memainkan peran besar dalam memfasilitasi pendidikan keuangan bagi generasi Z. Aplikasi keuangan, platform edukasi online, dan saluran media sosial menawarkan akses mudah ke informasi dan alat praktis. Anda dapat mempelajari cara membuat anggaran, berinvestasi, atau mengelola risiko keuangan langsung dari ponsel Anda. Namun penting juga untuk memverifikasi sumber informasi ini agar Anda tidak terjebak dalam mitos atau nasihat keuangan yang tidak akurat. Investasi dalam pendidikan keuangan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan kebebasan finansial. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, Anda dapat mengelola pengeluaran, menghindari stres karena hutang, dan merencanakan masa depan dengan percaya diri. Generasi Z yang memahami pentingnya pendidikan keuangan tidak hanya akan mencapai stabilitas finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada komunitas mereka melalui contoh dan edukasi. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-16 adalah mengelola keuangan dengan pendekatan berbasis nilai. Mengelola keuangan dengan pendekatan berbasis nilai berarti menyelaraskan pengeluaran Anda dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Pendekatan ini melibatkan identifikasi prioritas hidup dan mengalokasikan uang untuk hal-hal yang paling bermakna, seperti pengalaman, pendidikan, atau investasi dalam hubungan sosial. Generasi Z yang cenderung menghargai makna dan dampak sosial dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk mencapai kepuasan finansial yang lebih dalam.
Pendekatan berbasis nilai membantu Anda menghindari pengeluaran impulsif atau tekanan sosial untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Dengan mengevaluasi apakah setiap pengeluaran sejalan dengan tujuan dan nilai hidup Anda dapat memaksimalkan manfaat dari uang yang Anda miliki. Contohnya, daripada membeli barang-barang mewah untuk mengikuti tren, Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk pendidikan atau pengalaman yang lebih berharga dalam jangka panjang. Untuk menerapkan pendekatan ini, langkah pertama adalah membuat daftar nilai-nilai utama Anda, seperti kesehatan, keluarga, atau pengembangan diri. Selanjutnya, tinjau pengeluaran bulanan Anda dan lihat apakah uang Anda benar-benar dialokasikan untuk mendukung nilai-nilai tersebut. Proses ini tidak hanya membantu Anda merasa lebih puas dengan cara Anda menggunakan uang, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang terarah. Selain itu, pendekatan berbasis nilai dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dalam jangka panjang. Misalnya, jika pendidikan adalah nilai utama Anda mungkin memutuskan untuk berinvestasi dalam kursus tambahan daripada membeli gadget terbaru. Dengan cara ini, uang Anda tidak hanya digunakan secara efisien, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih besar pada kehidupan Anda. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan berbasis nilai, generasi Z dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Keuangan bukan lagi sekedar alat untuk membeli barang, tetapi menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Pendekatan ini memberikan rasa kontrol yang lebih besar atas keuangan Anda, menjadikan setiap keputusan pengeluaran sebagai langkah strategis menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-17 adalah menggunakan asuransi untuk perlindungan finansial. Asuransi adalah alat penting untuk melindungi diri Anda dan keluarga dari resiko finansial yang tak terduga. Generasi Z sering kali mengabaikan pentingnya asuransi, menganggapnya sebagai pengeluaran tambahan yang tidak diperlukan. Namun memiliki asuransi yang tepat bisa memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman ketika menghadapi peristiwa tak terduga seperti kecelakaan atau masalah kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang paling penting untuk dimiliki, terutama di usia muda. Biaya perawatan kesehatan bisa sangat tinggi, dan memiliki asuransi kesehatan yang baik bisa membantu mengurangi beban biaya medis yang besar. Cari asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan pastikan untuk memahami manfaat dan batasan dari polis yang Anda pilih. Selain asuransi kesehatan, asuransi jiwa juga penting, terutama jika Anda memiliki tanggungan atau hutang yang perlu dilunasi. Asuransi jiwa bisa memastikan bahwa keluarga Anda tidak terbebani dengan beban finansial jika sesuatu terjadi pada Anda. Pilih polis yang memberikan perlindungan yang cukup untuk keluarga atau orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa untuk mengevaluasi kebutuhan asuransi Anda secara berkala. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan Anda bisa berubah, seperti menambah jumlah tanggungan atau memperoleh kekayaan yang lebih besar. Pastikan polis asuransi Anda tetap sesuai dengan keadaan keuangan dan kehidupan Anda. Menggunakan asuransi dengan bijak adalah langkah cerdas untuk memastikan perlindungan finansial Anda di masa depan. Dengan memilih jenis asuransi yang tepat dan mengevaluasinya secara berkala, generasi Z dapat melindungi diri mereka dari resiko yang dapat merusak keuangan mereka. Sebuah keputusan yang bijak dalam memilih asuransi akan membangun dasar yang kuat untuk keuangan yang lebih aman dan stabil. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z yang ke-18 adalah menginvestasikan uang dengan cerdas. Investasi adalah cara yang efektif untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang, dan generasi Z sebaiknya mulai memahami cara berinvestasi sejak dini. Meskipun investasi dapat terlihat rumit bagi mereka yang baru mulai, berinvestasi dengan bijak dapat memberikan peluang untuk meningkatkan aset secara signifikan. Salah satu hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa investasi melibatkan resiko, tetapi dengan strategi yang tepat, resiko tersebut bisa diminimalisir. Sebelum berinvestasi, penting untuk mengetahui tujuan keuangan Anda. Apakah Anda berinvestasi untuk masa pensiun,
membeli rumah, atau untuk pendidikan. Tujuan yang jelas akan membantu Anda memilih instrumen investasi yang tepat, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Selain itu, penting untuk memahami waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, karena ini akan mempengaruhi jenis investasi yang Anda pilih. Salah satu pilihan investasi yang populer di kalangan generasi Z adalah investasi di pasar saham. Meskipun saham dapat menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, fluktuasi harga saham dapat menambah risiko. Oleh karena itu, penting untuk memulai dengan jumlah yang Anda siap kehilangan dan melakukan riset yang mendalam sebelum membeli saham tertentu. Banyak juga platform investasi yang memungkinkan Anda memulai dengan jumlah kecil, yang sangat cocok untuk pemula. Selain saham, reksadana adalah pilihan yang lebih aman bagi mereka yang baru memulai. Reksadana mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi yang membantu mengurangi resiko. Anda bisa memilih reksadana dengan fokus pada saham, obligasi, atau campuran keduanya sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko Anda. Reksadana juga menawarkan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan investasi properti atau saham individu. Memulai investasi sejak muda memberi generasi Z keuntungan besar berupa waktu yang panjang untuk berkembang. Semakin awal Anda memulai, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk menghasilkan keuntungan dari investasi yang Anda pilih. Hal ini sangat penting karena faktor waktu adalah salah satu elemen utama dalam strategi investasi yang sukses. Dengan konsistensi dan perencanaan yang tepat, investasi bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan jangka panjang. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z atau Gen Z yang ke-19 adalah pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Pendidikan keuangan adalah dasar dari semua keputusan keuangan yang baik. Generasi Z harus memahami pentingnya mempelajari dasar-dasar pengelolaan uang, termasuk konsep seperti anggaran, investasi, hutang, dan tabungan. Meskipun banyak informasi dapat ditemukan di internet, memahami bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Pendidikan keuangan dapat dimulai dengan langkah sederhana seperti membaca buku, mengikuti seminar atau webinar, dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang memberikan edukasi keuangan secara langsung. Generasi Z juga bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel seperti universitas, kursus daring, atau bahkan aplikasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk belajar sambil berpikir langsung dalam mengelola uang mereka. Selain itu, belajar untuk membuat anggaran bulanan adalah bagian dari pendidikan keuangan yang sangat penting. Dengan anggaran, Anda dapat mengontrol pendapatan dan pengeluaran, memastikan bahwa uang Anda digunakan dengan cara yang produktif. Pendidikan keuangan membantu Anda untuk mengenali kebiasaan belanja yang tidak sehat dan mengarahkannya untuk menabung atau berinvestasi lebih banyak. Memahami juga pentingnya investasi dan mengelola hutang adalah bagian dari pendidikan keuangan yang harus dimiliki oleh generasi Z. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki tentang instrumen investasi, resiko, dan cara mengatur uang, semakin besar peluang Anda untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Ini bukan hanya tentang menabung, tetapi juga bagaimana mengembangkan uang Anda untuk masa depan. Pendidikan keuangan pribadi yang baik akan memberikan generasi Z pondasi yang kuat untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan menguasai pengetahuan ini, Anda bisa menghindari jebakan hutang, membuat keputusan investasi yang cerdas, dan merencanakan masa depan yang lebih stabil. Pendidikan ini akan terus memberi manfaat seiring berjalannya waktu, membantu Anda tetap fokus dan aman dalam menghadapi tantangan finansial yang mungkin datang. Kemudian metode keuangan wajib untuk generasi Z atau Gen Z yang ke-20 atau yang terakhir adalah membangun pola pikir pertumbuhan dalam keuangan. Pola pikir pertumbuhan atau yang disebut dengan growth mindset dalam keuangan melibatkan keyakinan bahwa kemampuan untuk meningkatkan situasi keuangan seseorang dapat terus berkembang melalui pembelajaran dan usaha.
Generasi Z dapat memanfaatkan pola pikir ini untuk mengatasi tantangan finansial dengan lebih proaktif, seperti belajar dari kegagalan, mencari solusi inovatif, dan terus meningkatkan keterampilan pengelolaan uang mereka. Pola pikir ini menciptakan motivasi untuk berkembang secara finansial daripada hanya menerima keadaan apa adanya. Langkah pertama dalam membangun pola pikir pertumbuhan adalah memahami bahwa kesalahan finansial adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari perjalanan. Misalnya, jika seseorang kehilangan uang karena keputusan investasi yang buruk, itu bisa menjadi peluang untuk belajar tentang analisis resiko atau cara diversifikasi portofolio. Kesalahan bukanlah hal yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan dijadikan pelajaran untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Menerapkan pola pikir pertumbuhan juga melibatkan terus-menerus mencari peluang untuk meningkatkan kapasitas keuangan. Generasi Z dapat mengikuti kursus online, membaca buku keuangan, atau mendengarkan podcast yang membantu mereka memahami topik baru seperti investasi, pengelolaan hutang, atau strategi tabungan. Dengan terus memperluas pengetahuan, mereka membuka pintu untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Selain itu, pola pikir pertumbuhan menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi. Di dunia yang terus berubah, khususnya dalam landscape ekonomi dan teknologi, kemampuan untuk menyesuaikan strategi keuangan menjadi sangat penting. Misalnya, generasi Z dapat memanfaatkan teknologi baru seperti aplikasi budgeting otomatis atau belajar tentang tren baru seperti cryptocurrency sambil tetap bijak dalam menganalisis resikonya. Dengan mengembangkan pola pikir pertumbuhan, generasi Z dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Mereka tidak lagi merasa terjebak oleh keterbatasan saat ini, tetapi melihat keuangan sebagai area di mana mereka dapat terus berkembang. Pola pikir ini mendorong optimisme dan semangat belajar, menciptakan jalan menuju stabilitas dan kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Mengelola keuangan dengan metode yang relevan dan strategis sangat penting bagi generasi Z untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan mengadopsi pendekatan yang beragam, mulai dari investasi yang bijak, pengelolaan hutang yang terencana, hingga membangun pola pikir pertumbuhan, setiap individu memiliki peluang untuk mencapai kestabilan finansial. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah dan terencana. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan keuangan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil seperti mencatat pengeluaran harian atau mempelajari konsep keuangan baru membawa Anda lebih dekat pada tujuan finansial Anda. Dengan konsistensi dan dedikasi, generasi Z dapat mengatasi tantangan apapun dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Akhirnya, keberhasilan dalam keuangan tidak hanya diukur dari seberapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi juga dari bagaimana Anda mengelola, menggunakan, dan memanfaatkannya untuk mendukung nilai dan tujuan hidup Anda. Dengan menerapkan metode keuangan yang telah dibahas, generasi Z tidak hanya akan menjadi individu yang mandiri secara finansial, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang dalam membangun kesejahteraan bersama. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolog Finance. Wassalam.